buku agamanya, di pelajaran agamanya itu ada pelajaran 3 akidah ini, berarti tanda-tanda itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Pertama, tauhid uluhiyah. Yang kedua, bicara tentang tauhid rububiyah. Okay? Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sadaqallahul azim. Al-mukarraman, para asatid, para tuan guru, akhirul kiram, al-ustad Tuan Guru Haji Muhammad Nasir MMPD, silakan. Selamat datang Pak Wawan Purwanto, ini sahabat yang ini. Al-Mukarram Al-Ustad Su'aib MPDI dari Pondok Pesantren Qomarul Huda Dasan Tereng Al-Ma'arif, Qomarul Huda Al-Ma'arif Dasan Tereng Narmada. Al-Ustad Tuan Guru Haji Muhammad Fathullah LCMH, ini dari jiran apa itu? Murid-muridnya dari Tuan Guru Datuk Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Surmudi Badarudin. Kemudian Al-Ustad Al-Haj Tuan Guru Haji Lalu Fitriyadi Bajuri LCMH. Betul ya? Jangan sampai salah saya gelar-gelarnya itu. Mahal soalnya gelarnya gini. Al-Ustad Sahibul Bait lagi. Al-Ustad Muhammad Tahir SPDI. Belum LC ya? Oh belum. Lagi cemas. Kemudian akhirul kiram, Bapak Kepala Desa apa saya masih lupa ya. Desa Labuan Tereng, ya. Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang kami hormati. Akhirul kiram, sahabat saya ini Bapak Wawan Purwanto. Bapak Pak. Dan kemudian juga Bapak dari TNI yang kami hormati, para tokoh masyarakat, para asatid, jamaah tiang rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Satu lagi lupa ini, sahabat saya nih, Al-Ustad Syarifuddin. Ini tim IT-nya nih. Niki yang lagi ngerekam ini orang yang nanti naikin ke YouTube. Selesai acara Niki nih. Al-Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu sila buka YouTube ya. Niki ada wajah tiang baris ya. Ada gambar tiang, gambar pelunggu sami insyaallah. Jadi yang disorot jangan cuma saya, Pak Ustadz Syarifuddin, yang lain disorot semua ini. Siap. Papu, ina tuan anak sorot semua ini biar masuk YouTube ya. Pak Nabi, sebentar lagi nanti bisa dilihat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pertama tiang harus menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya ke acara seminggu yang lalu, Ustadz Muhammad Tahir ini nge-WA tiang terus, tapi tiang kebetulannya sibuk sekali. Terlalu banyak urusan dunia tiang ini. Urusan dunia. Tapi insya Allah bakal akhirat. Kurang mantap kayaknya jawabannya. Ya. Sida jangan cuma ngurusin akhirat ya. Urus juga dunia tapi untuk bakal akhirat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah dalam kitabnya Minhajul Abidin bahkan mengatakan
Ada orang yang sibuk terus urusannya akhirat, tapi oleh Allah dinilai sebagai urusan dunia. Tapi ada orang yang urusannya akhirat terus tapi dinilai akhirat. Tapi ada juga orang yang urusannya dunia, tapi dinilai oleh Allah sebagai urusan akhirat. Tergantung kepada niat. Tapi bukan hanya niat saja. Ada niat plus segala tindak tanduknya dalam beramal niki. Kalau nilainya akhirat, apalagi kalau kita melakukan sesuatu, kita mohonkan kepada Allah, pahalanya dikirim ke sana kemari, nilai manfaatnya lebih besar. Insya Allah bukan hanya dapat bahagia akhirat, tapi bahagia dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadi sebelum Tiang datang ke sini, Tiang tadi itu menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di tengah masyarakat. Satu di antara persoalan itu Tiang bawa ke sini saja sekarang. Ada sebuah pertanyaan di tengah masyarakat tadi yang Tiang jawab juga. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, sekarang ini kok banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa kalau ada acara tahlilan kok diharamkan? Paham? Ada apa anda? Ada seperti itu? Pak Wawan? Ada Pak Wawan? Oh Pak Wawan ternyata yang suka berada di lapangan ada. Ada Pak Wawan? Ada orang kok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi namanya acara mitu nyiwa diharamkan. Betul ada? Ada. Tidak berapa ini? Ada orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kok kemudian acara-acara sholawatan, berzanji, dibaan, ratiban, al-haddad itu kok diharamkan. Berembe niki Pak Ustadz, berembe niki Pak Ketua LDNU nih. Kok ada pemahaman sudah dari mana ini Bapak? Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu rahimakumullah bahwa itu sebenarnya yang mengklaim dirinya, yang menganggap dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengharamkan kita tawasul, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan tahlilan, mengharamkan nyiwa, mitu dan lain sebagainya. Itu baru muncul kurang lebih di abad 17. Abad berapa? Abad berapa? Abad 17. Dan gencarnya itu di abad 18, 1700-an. 1000, sekarang kita tahun berapa nih? 2022. Itu ajaran seperti itu baru muncul di 1700-an. Kalau sekarang tahun 2022, abad berapa nih? Abad 21. Berarti udah baru berapa abad? Baru 3 abad, baru 300-an tahun. Bahkan belum barangkali 300 tahun. Dan mereka menganggap orang yang di luar mereka itu melakukan perbuatan syirik. Orang yang di luar mereka mengatakan bahwa itu perbuatan bid'ah. Kalau itu semuanya mereka ungkapkan dan kita mempercayainya, berarti orang yang hidup sebelum abad 18, itu dianggap semua amaliyahnya dengan demikian tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam catatan sejarah, beliau lahir tahun 571 Masehi. Jadi Nabi umur 40 tahun atau 41 tahun. Berarti Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi berumur tahun 611 Masehi. Setelah generasi Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Sampai generasi munculnya seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya aran lo? Saya aran? Nah, Ustaz, ternyata jamaah belum hafal nih ke ulama kita. Kalau kita ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita dalam bidang akidah namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ayo coba sebutkan. Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Azhar Al-Asy'ari. Saya Al-Asy'ari. Nah,
Abu Hasan al-Ash'ari ini adalah keturunan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Oke, saya kan? Abu Musa lamun lombok aran Ama Musa al-Ash'ari. Ye. Saya aran Ina Musa Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini lahir kurang lebih tahun 780-an Masehi. Sampai kemudian beliau berdakwah meninggal dunia tahun 800-an Masehi. Beliau inilah peletak dasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia mau sampaikan sedikit. Ada kabar bahagia. Dalam kitab hadis riwayat Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim ini seorang ulama, bukan orang Arab. Al-Hakim bukan orang Arab. Al-Hakim ini orang Uzbekistan. Kalau sekarang ini orang mana? Uzbekistan, orang Asia Tengah. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam hadis Nabi, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu membacakan ayat Quran yang dia bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ayatnya berbunyi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak, katanya Allah, maka kelak ya'tillahu, Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang dia Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Ketika Abu Musa membaca ayat Quran tersebut dan kebetulan di depannya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah mengatakan, wahai Abu Musa, yang dimaksud oleh Allah dengan kaum tersebut adalah kaummu. Kaum siapa? Kaum Abu Musa al-Ash'ari. Dalam tradisi Arab, yang disebut kaum itu siapa sebenarnya? Salah satu disebut kaum itu berarti yang disebut kaum adalah golongannya Abu Musa al-Ash'ari. Artinya siapa? Anak cucunya, dzurriyyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, satu di antara dzurriyyahnya Abu Musa al-Ash'ari bernama Abu Hasan al-Ash'ari yang mendirikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan isyarah, ini merupakan mubasyirah, ini merupakan Allah sudah melihat bahwa nanti ke depan kalau aku sudah meninggal dunia, kaum yang mencintai Allah dan aku mencintai mereka adalah kaum yang akidahnya bukan akidah Wahabi, bukan akidah Salafi, tapi akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, harus paham cirinya orang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah nantinya, Abu Mansur Al-Maturidi, itu dikenal dengan akidah 50. Akidah bila? Akidah 50. Apa itu akidah 50? Ini mudah-mudahan Ustaz Muhammad Tauhid nanti sampaikan sama jamaah nih. Ini perkara paling penting nih. Akidah 50 niki 20 sifat wajib bagi Allah. Terus? Ya Allah, sudah, insya Allah paham sudah. Okay? Itu 20 sifat wajib bagi Allah. Kemudian mustahil bagi Allah. Apa sifat mustahil bagi Allah? Kalau Allah wajib wujud, maka mustahil Allah Adam. Apa? Adam. Ini belum diajar berarti. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Adam, khudus, fana, mumathalatuhu lil hawadis, ya kan? Qiyamuhu bi ghairihi, ta'addud dan lain sebagainya. Ini 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Wafirnya nih, 20 sifat wajib bagi Allah. Terus 20 sifat mustahil bagi Allah. Wafirnya
40. Masih kurang berapa? 10. Satu sifat jaiz bagi Allah. Yang kayak apa sih Pak Ustaz sifat jaiz bagi Allah? Di antaranya sifat jaiz bagi Allah kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim itu jaiz bagi Allah. Atau Al-Halim dan Al-Muntaqim itu sifat jaiz bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang contohkan ini. Sifat jaiz bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala terkadang bersifat Hilim. Allah Al-Halim. Ketika ada orang berbuat maksiat, Allah tidak cepat-cepat menurunkan siksa. Itu menunjukkan Allah bersifat Halim. Dibiarkan orang berbuat dosa sampai ya Allah kita ngelihat ya. Pak Ustaz coba itu lihat tetangga sebelah itu Pak Ustaz. Ya, dia kayak Ferdi Sambo dah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, bosnya Pak Wawan ini. Ferdi Sambo, coba itu. Ya. Masya Allah, itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang Allah bersifat Al-Muntaqim, yang maha mengeksekusi. Seketika orang berbuat maksiat, hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Paham? Paham apa Pandai? Paham. Tidak punya contoh Pandai? Tidak punya? Kalau contohnya di Al-Quran banyak. Bagaimana orang-orang di kaum Eilah itu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika hari Sabtu, hari Sabat seharusnya mereka ibadah malah mancing di pinggir laut. Di pinggir laut lebar itu sekotong itu bagus ditemani sama Pak Wawan itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala merubah dirinya menjadi kera dan sebagai jadi babi. Itu berarti Al-Muntaqimnya Allah. Itu tabe walar niki. Tabe walar niki ya. Yang punya jamaah dahulu itu orang-orang PT Newmont. Ya. Newmont Sumbawa. Satu di antaranya ada yang bercerita sama tiang. Ada temannya dari jamaah tiang niki sedang mabuk. Pisang gigi. Itu sedang pegang botol niki. Botol begini niki. Mati, pelot. Lagi pegang begini lah, tiba-tiba mati. Itu berarti yang bekerja apa? Al-Muntaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sifat jaiz. Ya. Selanjutnya 4 sifat wajib bagi Allah. Bagi Rasul. Ya. Apa itu sifatnya? Siddiq, terus amanah, terus amanah, terus tabligh. 4. Kemudian 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa itu sifatnya? Hizib, terus khianat, terus hitman, balada, terus hitman. Dibalik-balik kalau sama sebalik. Dan yang terakhir adalah sifat jaiznya bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad jalan-jalan ke pasar, Nabi Muhammad pergi ke mall, pergi ke epicentrum. Ada ke mall. Itu menunjukkan sifat jaiznya baginda Nabi Muhammad. Itu namanya akidah 5. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Lantas Pak Ustadz, kalau akidah mereka itu yang mengklaim dirinya 3 abad yang lalu mengatakan dia sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa cirinya Pak Ustadz? Cirinya akidahnya ada 3. Ada pira? Telu. Ada pira? Telu. Sila. Kalau pelungguh nanti sekolahkan anaknya di Kota Mataram, silahkan cek buku agamanya. Kalau buku agamanya di pelajaran agamanya itu ada pelajaran 3 akidah ini, berarti tanda-tanda itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Pertama, tauhid uluhiyah. Teorinya. Kalau dia ngomong-ngomong tauhid uluhiyah, berarti bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Yang kedua, bicara tentang tauhid rububiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kalau 3 macam ini yang dipublikasikan terus-menerus, dapat dipastikan itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu pemahaman Wahabiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Kenapa demikian Pak Ustadz? Nanti dari akidah tersebut turunannya akan berabe banget ini. Orang yang tawasul dianggap sebagai musyrik. Orang yang ziarah kubur dianggap sebagai menyembah kuburan. Orang yang melakukan tahlilan dan lain sebagainya, macam-macam sudah yang akan terjadi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah barangkali pesan Tiang sama Pelungguh. Karena Tiang tugasnya memang di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini. Kalau untuk urusan detailnya sila sama Al-Mukarram ini. Niki dua orang ini jebolan dari Yaman semua niki. Subhanallah. Coba ini dua ini. Kadar-kadar tuh bagus ini jebolan dari Yaman. Kalau Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Nasir ini keluaran Madinah. Kalau Tiang asli produk Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kalau belum mau tahu, pengen tahu, Pak Ustadz yang biasa pakai Pak Ustadz saja. Ini kok tinggi amat panggil kiai yang ini Ustadz, doang. Kalau Pak Ustadz niki, Tiang dahulu ngajinya di Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman Magelang. Oke? Kemudian sudah itu Tiang lanjutkan ke Pondok Pesantrennya Edi Mancoro namanya. Namanya aja pesantren Jawa gitu. Edi Mancoro. Tetapi yang menjadi pimpinan pondok pesantrennya nih seorang ulama yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wow. Oke, wow dong. Wow. Siapa itu namanya? Kiai Haji Mahfud Ridwan LCMA. Beliau terakhir jabatannya menjadi mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau ada sahabat tentangnya Gus Dur. Karena Gus Dur memanggil Bapak Kiai Haji Mahfud Ridwan ini dengan panggilan Kang Mahfud. Kalau Bapak dan Ibu kenal sama Gus Mus juga memanggil guru saya dengan panggilan Kang Mahfud. Kenapa? Karena beliau memang dikenal orang yang sangat tawadhu. Pulang dari pesantren, pulang dengan gelar MA, LCMA dari Timur Tengah. Beliau kemudian masuk IAIN Salatiga. Itu gajinya 1 rupiah pun tidak diambil. Dia infakkan semuanya. Itu kiai yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Yang mohon Fatihah kepada beliau guru Tiang. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya. Amin. Allah tempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saya dapat yang sampaikan. Yang terakhir yang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah berkenan menerima kami ya. Niki acara niki berputar-putar. Yang punya proyeknya ini nih Tuan Guru Haji Fatullah, nanti dibawa kemana? Satu kemarin Tuan Guru Fatullah, ini teman-teman LDNU Bima meminta kita ke Bima ini. Oke? Siapa pesawatnya? Kenapa dia ngajak beliau? Karena beliau ini pengusaha nih. Bisnis umrah nih. Insya Allah bolak-balik umrah nih pengusaha nih. Kita ajak pengusaha nih. Jadi kalau ada keperluan, Pelungguh sila kontak Pak Tuan Guru Fatullah ya. Demikian yang dapat Tiang sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau belum bersami dekat-dekat dengan Tuan Guru Nasir, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Karena beliau ini al-hafidz. Beliau ini adalah seorang ulama, seorang tuan guru dalam bidang Al-Qur'an yang luar biasa sekali, yang punya pondok pesantren yang besar insyaallah. Amin, amin. Besar insyaallah. Beliau ini kalau di Nahdlatul Ulama, di LDNU jabatannya wakil Tiang ini. Wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi beliau secara khusus adalah ketua JRA, Jam'iyah Ruqyah An-Nahdiyah. Jadi urusan ruqyah, urusan genderuwo kuntilanak. Beliau pakarnya nih, Jadi urusan serahkan sama beliau aman sudah, insyaallah. Demikian yang dapat saya katakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا للوطن يا للوطن يا أهل الوطن حب الوطن